حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari yang cerah ini, saya dari kota suci Makkah Al-Mukarramah menyampaikan rasa bahagia dengan kumpulnya kita di tempat ini dalam rangka untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-73, sekaligus merupakan milad FPI yang ke-20. Semoga negara tercinta Republik Indonesia dalam usianya yang ke-73 tahun kemerdekaan ini akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga dan dilindungi, serta dijadikan sebagai baldatun thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan Front Pembela Islam yang pada hari ini mencapai usianya yang ke-20 tahun. Semoga setiap langkah perjuangannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan sebagai jabhah thayyibah mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara yang insya Allah penuh keberkahan ini. Dan secara khusus saya sampaikan salam penghormatan ini sekaligus apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Begitu juga para pengurus Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam yang datang dari berbagai daerah, termasuk seluruh pimpinan di tingkat DPW, DPC maupun DPRA. Begitu juga kepada seluruh pengurus sayap-sayap juang Front Pembela Islam. Teristimewanya, penghargaan ini kita sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, termasuk seluruh jajaran Laskar Pembela Islam yang telah bekerja keras untuk menjaga ketertiban dan keamanan daripada berjalannya acara HUT RI ke-73 ini sekaligus milad FPI yang ke-20. Melalui sambutan ini, saya selaku Imam Besar Front Pembela Islam ingin mengingatkan kepada seluruh pengurus dan anggota Front Pembela Islam beserta segenap sayap juangnya bahwa visi daripada Front Pembela Islam sejak didirikan hingga hari ini adalah pelaksanaan syariat Islam secara kafah di negara tercinta Republik Indonesia dengan misi melalui pelaksanaan dakwah dan penegakan hizbah serta penggeloraan jihad fisabilillah untuk menuju NKRI bersyariah. Oleh karenanya, pada kesempatan ini
di HUT RI ke-73 ini sekaligus di Milad FPI ke-20 ini, saya ingin kembali menegaskan bahwa Front Pembela Islam selama 20 tahun tidak pernah berhenti, terus menerus melakukan program dakwahnya, baik berupa penyebaran ajaran Islam ke seluruh pelosok negeri maupun berupa kegiatan-kegiatan kemanusiaan di seluruh pelosok Indonesia, bahkan sampai ke penjuru dunia. Begitu juga saya tegaskan kembali bahwa selama 20 tahun ini Front Pembela Islam tidak pernah bergeser di dalam perjuangannya menegakkan hizbah, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa Front Pembela Islam begitu gigih untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar? Kenapa Front Pembela Islam begitu fokus dan serius menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Sebab yang pertama adalah bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan pintu gerbang keberuntungan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi dalam ayat ini Allah sudah menegaskan, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, kenapa FPI begitu fokus serius menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Karena amar ma'ruf nahi munkar adalah ciri umat yang terbaik. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 110. Faqala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menyatakan kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amar ma'ruf nahi munkar adalah ciri umat yang terbaik. Yang ketiga, Front Pembela Islam begitu fokus serius menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab amar ma'ruf nahi munkar adalah sendi pembangunan akhlak solehah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 114. Faqala ta'ala yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin. Shadaqallahul azim. Allah nyatakan dalam ayat ini, yu'minuna billahi wa yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka bersegera, berlomba-lomba kepada berbagai kebaikan. Wa ulaika minas salihin. Dan mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Jadi amar ma'ruf nahi munkar merupakan sendi pembangunan akhlak soleh. Kemudian yang keempat, kenapa Front Pembela Islam begitu fokus serius menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Karena amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas mulia para nabi yang patut untuk kita contoh dan suri tauladani. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 157. Faqala ta'ala ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Shadaqallahul azim. Allah nyatakan dalam ayat ini, dan ia yaitu nabi menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan dia yaitu nabi menghalalkan bagi mereka segala yang baik
dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi ingat bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas mulia para nabi. Dan jangan lupa bahwa al-ulama warasatul anbiya, bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Maka para ulama juga harus mewarisi tugas mulia para nabi, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yang kemudian para santri wajib untuk mengikuti para ulamanya untuk terus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk seluruh pengurus dan anggota serta laskar daripada Front Pembela Islam. Yang kelima, Front Pembela Islam begitu serius dan fokus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sebab amar ma'ruf nahi munkar merupakan penyebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 71. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menyatakan, dan orang-orang yang beriman, lelaki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi amar ma'ruf nahi munkar adalah penyebab turunnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, kenapa Front Pembela Islam begitu serius dan fokus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Sebab amar ma'ruf nahi munkar merupakan sifat mukmin. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 41. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakah alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Shadaqallahul azim. Allah nyatakan dalam ayat ini, orang mukmin ialah orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Subhanallah, tegas sekali dalam ayat ini. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan sifat orang yang beriman. Selanjutnya, yang ketujuh, kenapa Front Pembela Islam begitu fokus serius menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Karena amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menceritakan dalam Al-Quranul Karim bagaimana tatkala Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Allah ceritakan manakala Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya sebagaimana Allah firmankan dalam surat Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqman berkata kepada anaknya, hei anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang ma'ruf dan mencegahlah mereka dari perbuatan yang munkar, dan sabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk daripada azmil umur, yaitu termasuk hal-hal yang sangat diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Kenapa Front Pembela Islam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar begitu fokus, begitu serius? Sejak berdiri hingga saat ini selama 20 tahun tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan, tidak pernah jera, terus menerus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana sudah kita sebutkan tadi,
Yang pertama adalah bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan pintu gerbang keberuntungan. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar ciri umat yang terbaik. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar merupakan sendi pembangunan akhlak solehah. Yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas mulia para nabi. Dan yang kelima, bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan penyebab turunnya rahmat Allah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar adalah sifat mukmin. Dan yang ketujuh, bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah oleh karenanya Nabi bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi pernah berkata, "Laisa minna ma la yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bukan dari golongan kami mereka yang tidak menyayangi anak-anak kami dan tidak menghargai orang tua kami serta tidak menyerukan kema'rufan dan tidak pula mencegah kemunkaran. Jadi Nabi menegaskan mereka yang tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, laisa minna, mereka bukan dari golongan kami. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud yang bersumber dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi juga pernah bersabda, "Kalla wallahi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari wa la ta'khudhunna 'ala yadayi adh-dhalimi wa la ta'turunnahu 'ala al-haqqi atra wa la taqsurunnahu 'ala al-haqqi qasra." Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersumpah, sungguh demi Allah, hendaknya engkau benar-benar menyuruhkan yang ma'ruf dan benar-benar mencegah yang munkar dan sungguh-sungguh menentang tangan-tangan orang zalim dengan benar-benar mengembalikannya ke jalan yang hak dan benar-benar menjaganya di jalan yang hak. Inilah amanat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ahibal ilkiram, begitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar untuk ditegakkan sampai Nabi mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn Yaman, di mana Nabi bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikunna Allah an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajaba lakum." Nabi mengatakan, demi yang jiwaku di tangannya, yaitu demi Allah, hendaklah engkau sungguh-sungguh menyerukan kema'rufan dan mencegah kemunkaran, atau niscaya Allah akan benar-benar mengirim atasmu sekalian siksa darinya, azab darinya, kemudian engkau berdoa kepadanya dan Allah tidak mengabulkannya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, ayo mari seluruh pengurus dan anggota Front Pembela Islam dimanapun Anda berada, tetap fokus, serius, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah dengan amar ma'ruf nahi munkar, kita semua dan seluruh negeri serta rakyat dan bangsa yang kita cintai ini akan senantiasa dijaga oleh Allah daripada segala bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, setelah kita uraikan panjang lebar tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, wabil khusus sebagai peringatan bagi seluruh pengurus dan anggota Dewan Pimpinan pusat maupun daerah Front Pembela Islam di seluruh Indonesia, agar tetap fokus serius menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya saya sampaikan sekali lagi, saya selaku Imam Besar Front Pembela Islam mengingatkan dan menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggota Front Pembela Islam beserta segenap sayap juangnya agar lebih memantapkan langkah perjuangan untuk melaksanakan dakwah dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar serta menggelorakan jihad fisabilillah untuk menuju NKRI bersyariah, untuk menuju NKRI bersyariah. Semua yang hadir sini, para pengurus, para laskar, seluruh anggota FPI, simpatisan, ayo sama-sama sekali lagi kita suarakan semua untuk menuju NKRI bersyariah, untuk menuju NKRI bersyariah, untuk menuju NKRI
bersyariah. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setelah panjang lebar kita sampaikan apa yang mesti disampaikan dalam sambutan saya ini pada acara HUT RI ke-73 sekaligus Milad FPI ke-20 ini, maka pada hari ini saya ingin menegaskan bahwa di HUT RI ke-73 sekaligus Milad FPI ke-20 yang bertepatan dengan tahun politik untuk menyongsong Pilpres 2019, maka kita lantangkan suara kita dari tempat ini bahwa kita bangsa dan rakyat Indonesia ke depan menginginkan pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu pada kesempatan ini melalui HUT RI ke-73 dan Milad FPI ke-20, saya ingin menegaskan sehubungan bahwa kita ada di tahun politik untuk menyongsong Pilpres dan Pileg 2019 yang akan datang. Maka saya ingin ingatkan kepada semua pihak bahwa kita menginginkan presiden dan wakil presiden yang akan datang adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang cinta kepada bangsa dan negaranya, serta selalu melindungi agama dan rakyatnya. Karena itu kita tegaskan di sini bahwa kita bangsa dan rakyat Indonesia menginginkan presiden dan wakil presiden yang siap mewujudkan NKRI yang menjunjung tinggi ayat suci di atas ayat konstitusi. Kita menginginkan presiden dan wakil presiden yang siap mewujudkan NKRI yang selalu menjaga ayat konstitusi agar tidak bertentangan dengan ayat suci. Kita bangsa dan rakyat Indonesia menginginkan presiden dan wakil presiden yang siap mewujudkan NKRI yang bersih dari korupsi, bersih dari judi, prostitusi, LGBT, narkoba, miras, dan aneka ragam kemaksiatan lainnya. Kita bangsa dan rakyat Indonesia menginginkan presiden dan wakil presiden yang siap mewujudkan NKRI yang bersih dari komunisme, Leninisme, Marxisme, serta bersih dari sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, juga bersih dari aneka aliran sesat dan menyesatkan. Kita bangsa dan rakyat Indonesia menginginkan presiden dan wakil presiden yang siap mewujudkan NKRI yang bersih dari riba dan bebas dari utang. Bersih dari riba, bebas dari utang. Bersih dari riba, bebas dari utang, agar negara kita menjadi NKRI yang berkah. Kita bangsa dan rakyat Indonesia menginginkan presiden dan wakil presiden yang siap mewujudkan NKRI yang menegakkan keadilan dan membasmi kezaliman, yang melindungi semua agama dari penodaan, yang melindungi negara dari perampokan kekayaan alamnya, yang melindungi pribumi dari penindasan asing dan asing. Kita semua menginginkan presiden dan wakil presiden yang siap mewujudkan NKRI yang adil dan makmur serta sejahtera. Mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan dan cita-cita kita, memberikan kepada kita presiden dan wakil presiden yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, saya ingatkan kepada seluruh pengurus dan anggota Front Pembela Islam agar tetap istiqomah bersama ulama, tetap setia di bawah komando ulama. Karenanya, kita jangan bersikap apapun sebelum ada putusan ulama. Karena itu saya mau tanya,
dari kota suci Makkah Al-Mukarramah kepada seluruh pengurus dan seluruh anggota serta simpatisan Front Pembela Islam yang menghadiri acara HUT RI yang ke-73 dan Milad FPI yang ke-20. Semuanya, saya ingin tanya semua yang hadir di sini, siap mendapatkan presiden dan wakil presiden yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Saya tanya, apakah Anda semua mau mendapatkan presiden dan wakil presiden yang bertakwa kepada Allah? Betul? Betul? Karena itu saya mau tanya semua, kalau Anda ingin mendapatkan presiden dan wakil presiden yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang betul-betul membawa Indonesia menjadi negara yang berkah, maka jangan pernah meninggalkan para ulama. Maka itu saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Siap ikut ulama? Siap taat komando ulama? Siap bela ulama? Takbir! Maka itu saya serukan kepada semua pengurus dan anggota serta simpatisan FPI supaya tetap menjaga dan mengawal ijtima ulama 2 yang akan datang, yang akan dilaksanakan, yaitu setelah hari raya Idul Adha. Saya ingatkan kepada semua, jangan bersikap apapun sebelum ijtima ulama 2 digelar. Semua taat komando, semua ikut komando, semua wajib jaga kawal hasil ijtima ulama 2. Kalau Anda ingin berkah, Anda ingin mendapat presiden yang baik, wakil presiden yang baik, maka ikuti hasil ijtima ulama 2. Maka itu sekali lagi saya tanya semua, siap kawal ijtima ulama 2? Siap jaga ijtima ulama 2? Betul? Siap ikut ulama? Siap taat komando? Takbir! Nah, maka itu melalui acara ini saya ingatkan sekali lagi, jangan Anda memberikan sikap apapun, jangan berkomentar apapun, baik melalui medsos maupun melalui media-media lainnya, yaitu tentang pemilihan presiden, tentang siapa yang akan kita dukung, siapa calon presidennya, siapa calon wakil presidennya. Sebelum diputuskan oleh ijtima ulama 2, ulama telah bekerja keras untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Ulama telah jatuh bangun semenjak sebelum kemerdekaan sampai hari ini untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan tinggalkan ulama, jangan gadaikan ulama, jangan biarkan ulama atau menyepelekan daripada perjuangannya. Maka itu sekali lagi kepada seluruh pengurus dan anggota serta simpatisan FPI, tetap istiqomah ikut ulama, tetap kawal dan bela ulama. Maka itu saya ingatkan, jangan ada bersikap apapun sebelum digelar ijtima ulama 2. Ayo kita dukung. Maka itu FPI tetap istiqomah, FPI tetap konsisten, FPI tetap ikut ulama dan umat, FPI tetap akan mengawal ijtima ulama 2. FPI tidak akan pernah bersikap apapun sebelum ada putusan dari hasil ijtima ulama 2. Dan apapun hasil putusan ijtima ulama 2, kita ikuti, kita kawal, kita jaga. Insya Allah kalau kita ikut putusan ulama, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Ayo sekali lagi, saya mau tanya semuanya saya mau tanya. Siap mendapatkan presiden dan wakil presiden yang baik? Siap mendapatkan presiden dan wakil presiden 2019 yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Siap. Betul? Betul. Kalau begitu saya mau tanya sekali lagi, siap ikut ulama? Siap. Siap bela ulama? Siap. Siap kawal ijtima ulama? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Sallu ala nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad. Akhirnya secara khusus kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam untuk terus berkoordinasi dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama selaku panitia yang akan menggelar ijtima ulama 2. Sampaikan kepada mereka bahwa FPI dan seluruh sayap juangnya, seluruh ulama dan laskarnya tetap setia kepada ijtima ulama, tetap akan menjaga ijtima ulama, dan tetap akan ikut dan mematuhi putusan ijtima ulama. Yakinlah dan percayalah
para ulama kita kalau sudah berkumpul dengan keikhlasan mereka, dengan ketinggian ilmu mereka, dengan kemuliaan akhlak mereka, mereka akan mendapatkan keputusan yang terbaik untuk kita semua. Jangan menghina ulama, jangan mencaci maki ulama, jangan merendahkan ulama, jangan menyepelekan ulama. Hormati ulama, hargai ulama, muliakan ulama, maka Anda semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan HUT RI ke-73 kali ini sekaligus milad FPI yang ke-20. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, menjadikan negara kita sebagai negara yang berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya kita merapatkan barisan, kita satukan semua potensi untuk kita mendapatkan pemimpin yang baik. Kita tidak butuh kepada presiden yang pembohong, kita tidak butuh kepada presiden yang penakut, kita tidak butuh kepada presiden yang menyusahkan rakyatnya, kita tidak butuh kepada presiden yang menjual aset negaranya, kita tidak butuh kepada presiden yang menyerahkan kekayaan negara kepada penguasaan asing dan asing, kita tidak butuh kepada presiden yang tidak peduli kepada agama yang dinoda di sana sini, kita tidak butuh kepada presiden yang membiarkan ulama dikriminalisasi, aktivis Islam dimakarisasi, ormas Islam dibubarkan. Kita tidak butuh kepada presiden yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita menginginkan presiden dan wakil presiden yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Hari ini kita punya kesempatan, ayo mari sama-sama ikuti ulama, taat ulama. Insya Allah kita akan mendapatkan presiden yang baik, yang akan selalu kita kawal, yang akan selalu kita jaga, yang akan selalu kita nasihati, yang akan selalu kita peringatkan kalau dia menempuh jalan yang salah. Karena itu sekali lagi, tunggu ijtima ulama 2 dan ikuti hasil keputusannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma walli alaina khiyarana ma yarhamuna wa yakhafu minka wa la tusallit alaina syirarana ma la yarhamuna wa la yakhafu minka. Allahumma barik li Indonesia, Allahumma barik li Indonesia, Allahumma barik li Indonesia, fabarik li ulamaiha wa umaraiha wa ra'iyatiha minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ij'al biladana bilada Indonesia biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mubarakah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian hari ini saya bersama umat Islam dari kota suci Makkah sedang dalam persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Hari ini merupakan hari tarwiyah. Umat Islam berbondong-bondong dari kota suci Makkah menuju Mina. Kemudian selanjutnya besok akan melakukan wukuf di padang Arafah. Kita sama doakan semoga seluruh jamaah haji yang datang dari berbagai dunia berkumpul di kota suci ini untuk melaksanakan manasik haji agar dimudahkan dan dilancarkan serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya jamaah haji Indonesia, kita doakan agar mereka selamat dan mudah melaksanakan manasiknya serta semuanya mendapatkan haji yang mabrur. Akhirnya selamat HUT RI ke-73, selamat milad FPI ke-20 dan selamat melaksanakan hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Saya dan keluarga saya dari kota suci Makkah memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan memohon doa agar kami segera kembali ke tanah air tercinta Republik Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Kami bukan bakal insya Allah akan berdiri. Kami bukan sayyidina umat insya Allah akan munkar. Walau kami kakak alim usman insya Allah kami melanggar sopan. Walau kami
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah yang Maha Besar.